Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وصلى الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama nikmat iman, kemudian nikmat Islam, kemudian nikmat sunnah. Salawat dan salam tak lupa kita selalu mengucapkannya kepada tauladan dan qudwah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum. Malam hari ini insyaallah kita melanjutkan kembali bahasan kita daripada kitab Syarhud Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah, dan insyaallah kita melanjutkan bahasan kita terkait dengan At-Ta'addub bil Adab Al-Islamiyah, yaitu beradab dengan adab Islam. Baik para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada bahasan terkait dengan iyadatul marid, yaitu menjenguk orang yang sakit, ya, menjenguk orang yang sakit. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, menjenguk orang sakit, kata beliau, i'adatul marid, di antara adab yang hendaklah kita beradab dengannya daripada adab-adab Islam, yaitu menjenguk orang yang sakit. Wa huwa haqqun lil marid, dan menjenguk orang sakit ini adalah hak orang yang sedang sakit, orang yang sedang sakit. Allahu a'lam bishawab. Ya. Dan hendaklah, kata beliau, dan hendaklah seseorang yang dia menjenguk orang yang sakit itu, atau ketika orang sakit itu dijenguk, maka hendaklah menyembuhkan diri. Ini kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Mahsin Al-Badr, yaitu menjenguk orang sakit adalah kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang sifatnya memberikan manfaat kepada dia, seperti berdoa dengan doa agar supaya dia mendapatkan kesembuhan, afiat, atau menghibur dia dengan sesuatu yang menggerakkan atau membangkitkan semangatnya.
membangkitkan semangatnya agar supaya apa? Dia optimis untuk bangkit daripada sakitnya, agar supaya dia semangat, optimis, tidak pesimis ya dalam sakit yang dihadapinya. Ini yang harus kita lakukan. Allahu a'lam bishawab. Tentunya doa-doanya banyak sekali. Ya, doa-doa banyak sekali yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara adab yang hendaklah kita beradab dengannya wattiba'ul janaiz lis-salati wad-dafni, yaitu mengikuti jenazah ya untuk disolatkan dan dikuburkan. Wa huwa haqqun min huquqil muslim ala ikhwanihi. Dan ini merupakan hak seorang muslim ya terhadap saudara-saudara muslimnya. Ya. Dan mengikuti jenazah untuk disolatkan ataupun dikuburkan ini rutiba alaihi ujurun 'azimatun. Ya, bahwasanya di dalamnya itu terdapat pahala yang begitu besar. Begitu besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida al-janazata hatta yusalliya falahu qiratun." Falahu qiratun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia ya menyaksikan jenazah hingga jenazah itu dia salatkan hatta yusalliya falahu qiratun, maka bagi dia satu qirat. Wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratani. Siapa yang dia itu menyaksikan jenazah hingga jenazah itu dikuburkan, maka baginya 2 qirat. Qila, maka ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mal qiratani? Apa yang dimaksud dengan 2 qirat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau mengatakan mithlul jabalaini 'azimaini. Itu semisal dengan 2 gunung yang begitu besar. Ya, 2 gunung yang besar atau yang sangat besar atau sangat tinggi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini diantara adab yang hendaklah kita beradab dengannya. Kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, wal adabu syar'iyyatu 'inda dukhulil masjid aw al manzil. Dan begitu juga hendaklah kita beradab dengan adab-adab yang syar'i ketika kita masuk ke masjid ataupun ketika kita masuk ke rumah atau kita keluar, wal khuruj minhuma. Begitu juga ketika kita keluar daripada keduanya. Jadi masuk rumah, masuk masjid dan masuk rumah, ataupun keluar daripada masjid dan keluar daripada rumah, maka hendaklah kita beradab, menghiasi diri kita dengan adab-adab yang sudah diajarkan di dalam syariat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kata Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, fal masjidu, bahwasanya apa? Fal masjidu lidukhulihi adabun. Masjid, untuk kita masuk ke dalam masjid itu maka terdapat adab-adab. Begitu juga walil khuruj minhu adabun. Untuk keluar daripada masjid juga ada adab-adab yang harus kita ya laksanakan atau yang kita lakukan. Di antaranya kata beliau, Syekh mengatakan, Syekh Abdul Razak mengatakan minha, yaitu mendahulukan kakinya yang kanan ketika apa? Inda dukhul, kata beliau, ketika masuk. Jadi kalau kita mau masuk masjid maka didahulukan kaki kanan. Wal yusra 'indal khuruj, dan kaki kiri ketika seseorang itu dia keluar daripada masjid. Wa ayyakuna dukhul ya bitasmiyah. Ya. Dan hendaklah kata beliau ayyakuna dukhul bitasmiyah, yaitu ketika seorang masuk maka hendaklah dengan tasmiyah, dengan membaca bismillah. Wal khuruj ya bitasmiyah, dan ketika keluar dengan tasmiyah juga. Yaqulu 'inda dukhulihi wa khurujihi, ya, dia hendaklah membaca ketika masuk ke dalam masjid dan keluar daripada masjid, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah.
dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya, salawat dan salam atas Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu ketika apa? Inda dukhuli wa khurujihi. Kemudian wa fi dukhulihi yas'alullah an yaftaha lahu abwabar rahmah. Dan hendaklah ketika masuk maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membukakan baginya pintu-pintu rahmat. Adapun ketika keluar maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yas'alullaha ay yaftaha lahu abwabal fadli, agar Allah Subhanahu wa taala membukakan untuknya pintu-pintu, ya, keutamaan dan karunia. Sebagaimana daripada hadis Abu Humaid dari Abu Usaid, ya, bahwasanya sebagaimana daripada Abu Usaid bahwasanya dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah seorang daripada kalian masuk ke dalam masjid, falyaqul, maka hendaklah dia, ya, membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakan kepadaku pintu-pintu rahmatmu, ya. Wa idza kharaja, dan apabila dia keluar, maka falyaqul, hendaklah dia membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah, sesungguhnya aku minta daripadamu karunia yang kau miliki, ya, atau karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi dimulai dengan apa? Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi ketika masuk ataupun ketika keluar, dia mulai dengan tasmiyah, dengan tasmiyah. Setelah itu dia bersalawat kepada Rasulullah SAW, baru dia minta. Kalau masuk, ya, kalau masuk masjid, maka dia mendahulukan ke kanan, lalu dia baca apa? Doa apa? Setelah dia baca Bismillah dan salawat, maka dia membaca doa Allahumma ftahli min abwabi rahmat. Kalau keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Baik, ini adab ketika masuk ke dalam masjid ataupun keluar daripada masjid. Wa fi kulli min ad-dukhuli wal khuruji, bahwasanya kata Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badar, dan kata beliau bahwasanya apa? Dan pada setiap kali masuk dan keluar juga disyariatkan, yaitu apa? Kata beliau, maka di situ tusyra'ul isti'adzatu, maka disyariatkan untuk memohon perlindungan daripada setan. Daripada apa? Setan, minasyaitan. Amma 'inda dukhul, ya. Jadi kalau seorang dia ketika masuk, maka faminas sunnah ayyaqula, daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia membaca a'udzu billahil azim biwajhihil karim wa sultanihil qadim, ya, minasyaitonir rajim. Ini ketika masuk. Jadi jangan menganggap bahwasanya syaitan tidak ada di masjid, ya. Syaitan tidak ada di masjid. Sampai kita sholat, itu syaitan berusaha bagaimana menggoda kita, ya. Syaitan berusaha menggoda kita. Maka kita disunnahkan ketika masuk ke dalam masjid, maka hendaklah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan. Ya, di antara bacaannya yang terdapat di dalam sunnah yaitu a'udzubillahil azimi biwajhihil karimi, ya, wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ini yang disunnahkan. Wa amma 'indal khuruj, adapun isti'adzah ketika seseorang itu dia, ya, keluar daripada masjid, fa minas sunnati ayyaqula, daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia membaca Allahumma as'imni, ya Allah, ya, kata dia hendaklah Allahumma as'imni minasyaitan, ya Allah, lindungi dan jagalah aku daripada apa? Syaitan.
Lindungilah aku dan jagalah aku daripada apa? Atau halangi aku daripada syaitan. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Abdul Razak, wa dzalika anna asy-syaitana harisun 'ala al-mar'i inda dukhulil masjid al-masjid hatta yufawwit 'alayhi husn al-ibadah wa 'inda al-khuruj min al-masjid hatta yahrimahu min athar al-ibadah. Bahwasanya apa? Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badal, hal itu karena setan itu akan berusaha. Setan itu akan berusaha semaksimal mungkin untuk menggoda seseorang hingga berhasil membuatnya luput dari ibadah dengan baik. Kalau kita masuk masjid, setan berusaha tuh, ya, hatta sampai kita sholat. Makanya dia berusaha menghilangkan keikhlasan kita, berusaha menghilangkan kekhusyuan dalam ibadah kita. Itu usaha itu kerjaannya syaitannya seperti itu. Ya, makanya kita disunnahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika masuk ke dalam masjid. Ya, bagaimana bacanya? A'udzu billahil azim biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Kalau keluar, Allahumma a'simni minasyaitonir rajim. Allahumma a'simni minasyaitonir rajim. Ya, karena ketika seorang masuk masjid, maka syaitan akan berusaha dengan segala kemampuan dia agar seseorang itu tidak mendapatkan kenikmatan dan baiknya ibadah di dalam masjid itu. Di dalam masjid. Kemudian kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badal, beliau mengatakan bahwasanya apa? Begitu juga wa indal khuruji ya minal masjid hatta yahrimahu min atharil ibadah. Ya, dan ketika seorang itu dia keluar, syaitan akan berusaha menggoda dia dengan semaksimalnya kekuatan yang dia miliki hingga seseorang itu terhalang daripada bekas-bekas ibadah. Jadi dia lupa dah. Makanya antum lihat, ada orang yang sholat, dia sholat, mungkin dia sholatnya bagus, khusyuk dan sebagainya, tapi ketika dia keluar daripada sholat, dia bermaksiat. Bekas-bekas ibadah tidak tersisa sedikit pun. Tidak tersisa sedikit pun. Ya, ataupun athar pengaruh daripada ibadah itu tidak membekas pada dirinya. Maka ini usaha daripada syaitan. Usaha daripada syaitan. Ya. Makanya kita harus berlindung selalu kepada Allah. Ya, ketika kita keluar daripada apa? Masjid. Baik ketika masuk masjid ataupun ketika keluar daripada masjid. Ya, keluar daripada masjid. Kalau kita masuk masjid tadi bacanya bagaimana? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian Allahumma iftah li min abwabi rahmatik. Ya, lalu kita berlindung kepada Allah yaitu apa? A'udzu billahi al-'azim biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Baik ya, ketika kita keluar, kita mulai dengan bismillah, ya, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Lalu kita berlindung Allahumma kita berlindung Allahumma a'simni minasyaitonir rajim. Allahumma a'simni minasyaitonir rajim. Baik, kita ulang. Kalau masuk bagaimana? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma iftah li min abwabi rahmatik. Lalu baca apa? Berlindung kepada Allah. A'udzu billahi al-'azim bi wajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Kalau keluar, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Lalu Allahumma a'simni minasyaitonir rajim. Allahumma a'simni minasyaitonir rajim. Baik ya, kita disunnahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan
Ini karena syaitan itu akan berusaha ketika kita masuk masjid, dia berusaha bagaimana memalingkan kita daripada ibadah yang terbaik, keikhlasannya, kekhusyuannya, kesesuaiannya dengan sunnah. Dia berusaha agar supaya kita tidak bisa maksimal dalam ibadah. Ketika kita keluar, dia berusaha lagi bagaimana agar supaya kita itu tidak mendapatkan bekas-bekas daripada ibadah yang kita lakukan di dalam masjid. Baca Quran tidak membekas, berzikir tidak membekas, salat tidak membekas. Padahal Allah berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya." Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji. Tapi kalau ada orang yang dia salat, dia habis salat keluar dia bermaksiat, dia habis salat keluar dia nipu, habis salat keluar korupsi, habis salat keluar melakukan kemaksiatan dengan berbagai jenisnya. Bisa jadi mungkin dia tidak menjaga adab-adab Islam yang sudah diajarkannya, terutama ketika masuk dan ketika keluar masjid. Ini penting sekali. Adab-adab seperti ini menjadikan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan yang terkutuk. Allahu a'lam bissawab. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jadi kita hendaklah selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syaitan akan berusaha menggoda kita dengan segala kemampuan yang dimiliki oleh syaitan untuk memalingkan kita daripada ibadah-ibadah yang terbaik. Begitu juga ketika kita keluar, dia berusaha bagaimana agar supaya ibadah itu tidak membekas di dalam keseharian kita. Jadi hendaklah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala selalu. Maka fayajurruhu ila makanin muharramin. Bisa jadi syaitan itu akan berusaha untuk menarik kita kepada tempat-tempat yang diharamkan setelah kita keluar daripada masjid. Makanya di sini Nabi mengajarkan kita untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selesai daripada salat atau keluar daripada masjid, setelah melakukan ibadah kita tidak terjerumus dan tertarik oleh godaan syaitan. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau syaitan akan berusaha menarik seseorang itu kepada fi'lin muharramin, perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau tasarrufin muharramin, atau melakukan hal-hal atau kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana qa'ada li ibni Adam," bahwa syaitan itu akan duduk menghalangi anak Adam di atruqih, di semua jalan yang dilaluinya. Syaitan itu akan berusaha duduk di semua jalan yang dilaluinya. Jalan-jalan kebaikan akan ada syaitan berusaha bagaimana untuk menghalangi dia daripadanya. Makanya Nabi mengatakan, "Inna syaitana qa'ada li ibni Adam bi atruqih." Syaitan akan duduk di semua jalan yang dilalui oleh anak Adam. Makanya di sini kenapa? Hendaklah kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga rumah, kata beliau, kadzalikal manzil lidukhulihi adabun. Begitu juga ketika seorang terkait dengan rumah. Ketika seorang masuk rumah atau masuk ke dalam rumah, maka terdapat adab-adab yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Baik, ada dulu karena sudah masuk waktu Isya.
Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Abdul Razak, kadzalika al-manzil lidukhulihi adabun. Bahwasanya begitu juga rumah. Ya, untuk masuk ke rumah itu maka ada adab-adab yang harus kita lakukan atau yang kita laksanakan. Ya, walil khuruji minhu adab. Ketika keluar daripada rumah, ada adab-adab juga yang harus kita lakukan. Fa idza dakhala baitahu yusammi wa yusalli. Apabila seorang itu dia masuk ke rumahnya, maka hendaklah dia membaca bismillah. Dia membaca apa? Bismillah. Atau dia atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dia mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam. Fa innahu barakatun alaihi wa ala ahli baitihi, ya, wa wiqayatun minasyaitan. Karena sesungguhnya dalam perbuatan ini ataupun adab-adab yang dia lakukan ini, maka terdapat padanya keberkahan. Terdapat padanya satu keberkahan bagi dia ataupun kepada keluarganya, dan perlindungan ataupun tindakan preventif untuk menjaga dirinya daripada syaitan. Kenapa? Karena kalau kita baca bismillah kemudian kita mengucapkan salam, maka syaitan itu tidak akan masuk, sebagaimana dalam hadis yang Nabi SAW sudah yang dalam hadis Nabi menyebutkan dalam hadisnya yang mulia. Kalau seorang itu dia masuk rumah, dia baca bismillah atau dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mengucapkan salam, maka terdapat padanya keberkahan baik untuk dirinya ataupun keluarganya. Kemudian apa?
Allah akan melindunginya daripada syaitan. Karena syaitan tidak akan bisa masuk bersamanya, tidak akan masuk ke dalam rumah bersama dia. Ya, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu sebagai preventif penjaga daripada syaitan, penjaga untuknya daripada syaitan. Kemudian apa? Ya. Begitu juga ada adab-adab yang wa yata'alla bil akhlaqil fadilah, hendaklah dia menghias dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia, yang utama fi ta'amulihi ma'a ahlihi wa waladihi, ya, wa waladihi fi baitihi, yaitu dia bermuamalah bersama keluarganya, ya, berupa dengan keluarganya ataupun dengan istrinya, dengan anaknya di rumahnya dengan akhlak ataupun yang baik, akhlak yang baik. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang laki-laki dia masuk ke dalam rumahnya, maka kemudian dia menyebut nama Allah inda dukhulihi, ketika masuk ke dalam rumahnya, wa inda ta'amihi, dan ketika dia makan, qala syaitan, maka syaitan akan berkata, ya, la mabita lakum wala asya'a, tidak ada tempat bermalam untuk kalian dan tidak ada juga makan malam untuk kalian. Wa idza dakhala, dan apabila dia masuk ke dalam rumahnya, falam yadhkurillaha 'inda dukhulihi, kemudian dia tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala ketika dia masuk ke dalam rumahnya, qala syaitan, maka syaitan akan berkata, ya, adraktumul mabita, kalian telah mendapatkan tempat untuk bermalam. Wa idza lam yadhkurillah 'inda ta'amihi, dan apabila dia tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala ketika dia makan, qala adraktumul mabita wal 'asha, maka pemimpin daripada syaitan itu mengatakan, sungguh kalian telah mendapatkan tempat bermalam dan makan malam. Dan makan malam. Nah, ini hikmatus syar'i, hikmah yang disebutkan di dalam syariat, bahwasanya apa? Ketika kita masuk rumah, kita menyebut nama Allah, bismillah, ya. Bismillahi kharajna. Bagaimana? Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masuk, baca bismillah, menyebut nama Allah, mengucapkan salam, maka sungguh kita mendapatkan keberkahan untuk kita, keluarga kita, ya. Begitu juga kita dilindungi daripada syaitan. Syaitan tidak mendapatkan tempat bermalam, dia tidak bisa masuk ke dalam rumah kita, karena Allah menjaga seorang. Ya, ini hikmahnya, hikmah ya ikhwan. Jadi kalau kita ingin mendatangkan keberkahan di rumah kita dan membuat syaitan lari, maka syaitan tidak ikut masuk ke rumah, yaitu kita biasakan dan menjaga, ya, untuk menyebut nama Allah sebelum masuk dan ketika, ya, sebelum masuk, ya, mengucapkan salam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga kita hendaklah, ya, berakhlak dengan akhlak yang baik dengan, ya, istri ataupun anak kita, dengan misal kita di dalam rumah juga memperbanyak baca Quran dan yang lain. Wallahu a'lam. Fa inna syaitan, karena syaitan itu lari daripada rumah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibacakan padanya Al-Quran ataupun dibacakan padanya apa? Surat Al-Baqarah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita, ya, membiasakan. Kemudian wa idza dakhalta ala ahlika fasallim, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, apabila engkau masuk, ya, kepada keluargamu, ya, maka hendaklah engkau ucapkan salam, yakunu barakatan alaika wa ala ahli baitik, maka dengan ucapan itu, ya, akan menjadi satu keberkahan, ya, bagimu dan keluarga, bagimu dan keluarga. Jadi masuk mulai dengan apa? Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh atau bismillah. Kalau tidak hafal yang tadi baca bismillah saja cukup ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian apabila keluar maka hendaklah mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ya, ini kalau kita keluar. Ini adab-adab syar'i ketika seorang masuk rumah dan ketika seorang keluar daripada rumah. Kemudian ya berdoa kepada Allah dan memohon perlindungan kepadanya. Kita berdoa setelah kita membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka kita berdoa minta pada Allah, Allahumma inni a'udzubika min an adilla aw udalla. Ya, Allahumma inni a'udzubika min an adilla aw udalla. Ya. Aw azilla aw uzalla. Aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Ini doa yang luar biasa, Masya Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya dari berbuat perbuatan sesat, atau aku disesatkan, atau aku melakukan perbuatan ketergelinciran ya, atau digelincirkan, atau aku melakukan perbuatan kezaliman atau dizalimi, atau aku melakukan perbuatan kebodohan atau dibodohi. Masya Allah, doa yang luar biasa ya. Lengkap ya. Antum kalau baca doa ini berarti antum sedang meminta keamanan yang begitu sempurna daripada kesesatan, daripada ya melakukan perbuatan sesat atau disesatkan, ketergelinciran dan digelincirkan, atau kezaliman dan dizalimi, atau kebodohan dan dibodohi. Untuk melakukan perbuatan bodoh atau membodohi orang ataupun dibodohi oleh orang. Coba, ya kan? Perlindungan yang sempurna apa? Sempurna. Makanya ikhwan, sunnah Nabi SAW itu tidak kita amalkan, tidak kita lakukan kecuali kebaikan untuk diri kita. Allahu a'lam bishawab. Coba bayangkan ikhwan, kalau kita biasakan adab-adab Islam ini dalam kehidupan kita, niscaya yang terjadi betul-betul kita mendapatkan perlindungan daripada syaitan, daripada kejahatan dan orang-orang jahat, ya, daripada sihir apalah juga ya. Kalau kita betul-betul menerapkan adab Islam. Coba kalau orang yang terkena sihir melakukan ini semua, apa yang terjadi? Sembuh dia. Kalau dia betul-betul merealisasikan, sembuh. Adab-adab yang mulia ini. Allah alam, masuk WC, keluar WC. Ya, kemudian apa? Masuk masjid, keluar masjid, masuk rumah, keluar rumah. Ketika makan, ya kan? Selesai makan. Dan yang lain. Baik ya. Antum cari ya doa ini ya, doa yang sangat mulia ini. Allahumma inni a'udzubika min an adilla au dhalla. Ya, au udalla, au azilla, au uzalla, au adlima, au udlama, au ajhala, au yujhala alayya, au yujhala alayya. Ini doa yang sangat mulia sekali, doa yang sangat lengkap. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Ini bahasan kita. Jadi kita sampai pada adab, yaitu apa? Ketika masuk masjid dan ketika keluar dari masjid, serta masuk rumah dan keluar daripada rumah. Baik, insyaallah nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya lagi adab-adab dalam safar. Adab-adab dalam safar. Baik, barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada kita cukupkan. Siap. Wa yaakum. Khair. Wa fikum barakallahu. Baik, apakah kita berdoa itu daripada